Selamat datang kembali di diskusi mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih Anda kepikiran, gimana ya teori fisika kita yang paling dasar itu, mekanika kuantum, yang ngatur dunia atom-atom kecil gitu, bisa kita pakai buat objek paling gede yang kita tahu. Seluruh alam semesta. Nah, ternyata ini jadi persoalan lumayan besar. Persis. Soalnya, interpretasi standar mekanika kuantum, yang biasa kita sebut interpretasi Copenhagen, yang dulu dipelopori Niels Bohr, itu kayaknya punya masalah serius gitu, kalau mau diterapkan ke skala kosmik. Masalahnya di mana tuh? Intinya gini, interpretasi ini tuh butuh adanya pengamat atau alat ukur yang sifatnya klasik, di luar sistem kuantum yang lagi diamati. Pengamat inilah yang bikin sistem kuantum itu jadi nyata pasti ukur. Tapi, kalau sistemnya itu seluruh alam semesta, terus apa dong yang ada di luarnya? Siapa pengamatnya? Ya juga ya. Pertanyaan ini nih yang juga muncul di bab 11 buku What is Real yang bakal kita bahas sekarang. Ini kayak bentrokan antara Copenhagen sama kosmos gitu kan. Dan ini yang bikin fisikawan tuh mikir keras sampai muncul ide-ide yang wah paling berani dan jujur aja paling aneh dalam sains modern. Betul. Salah satunya yaitu gagasan soal banyak alam semesta atau multiverse. Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya. Mungkin mulai dari masalah Copenhagen ya dulu nih. Boleh. Jadi inti masalahnya di Copenhagen itu dia kayak ngebagi dunia jadi dua. Ada dunia kuantum yang ya aneh gitu, partikel bisa ada di banyak tempat barengan dalam kondisi superposisi, ikutin rumus matematika, namanya persamaan Schrödinger. Terus ada dunia klasik, kita sehari-hari, termasuk ya alat ukur, kita juga sebagai pengamat. Oke, dua dunia itu ya, kuantum dan klasik. Nah, menurut Copenhagen, pas pengamat klasik ini ngukur sistem kuantum, ada kejadian dramatis nih. Semua kemungkinan kuantum tadi itu lenyap, kecuali satu. Satu ini yang jadi kenyataan. Namanya keruntuhan fungsi gelombang. Kayak maksa alam semesta kuantum milih satu jawaban aja pas ditanya gitu. Paham. Tapi tadi itu kan kalau tidak mau terapin ini ke seluruh alam semesta, kan para kosmolog juga pengennya gitu, pakai fisika kuantum. Nah, pengamatnya siapa? Kan nggak ada luarnya alam semesta. Itu dia. Nggak ada penonton kosmik yang bikin si fungsi gelombang runtuh. Makanya interpretasi Copenhagen ini rasanya kok kayak kurang lengkap ya, nggak universal gitu. Oke. Nah, ini yang mulai dirasain sama fisikawan kayak John Wheeler. Wheeler ini menarik loh. Dia awalnya muridnya Bohr. Pengagum berat malah. Tapi karena dia tertarik sama gravitasi kuantum itu loh, upaya nyatuin teorinya Einstein sama mekanika kuantum dan kosmologi juga, dia jadi sadar, wah, kita ini butuh teori kuantum yang bisa jelasin segalanya, termasuk alam semesta itu sendiri, tanpa perlu pengamat dari luar. Terus muncullah nama Hugh Everett III ini ya, muridnya Wheeler. Betul. Wheeler ngebimbing mahasiswa PhD yang cerdas banget, tapi ya agak nyentrik lah, Hugh Everett III. Everett ini benar-benar keganggu sama masalah pengukuran itu. Dia nggak serak sama peran penting pengamat di Copenhagen. Buat dia keruntuhan fungsi gelombang itu kayak tambalan aja gitu. Bukan bagian asli dari teorinya. Jadi dia ngerasa itu kayak akal-akalan aja ya? Iya, bisa dibilang gitu. Makanya, di disertasinya tahun 1957, Everett ngajuin solusi yang, wah, radikal banget. Dia bilang, udah, lupain aja keruntuhan fungsi gelombang. Menurut Everett, pas sistem kuantum berhadapan sama banyak kemungkinan hasil, misalnya pas diukur, alam semesta itu nggak milih satu hasil aja, tapi alam semesta itu bercabang. Bercabang. Maksudnya gimana tuh? Jadi, setiap kemungkinan hasil itu jadi kenyataan. Tapi di dunianya sendiri-sendiri, di cabang realitasnya masing-masing. Wah, contohnya kayak kucing Schrödinger itu dong, yang di kotak antara hidup atau mati tergantung atom radioaktif. Persis. Kalau Copenhagen kan bilang, sebelum kotak dibuka, kucingnya itu superposisi, hidup sekaligus mati. Pas kita buka kotak, baru deh kucingnya milih jadi hidup atau mati. Nah, kalau kata Everett, nggak ada tuh pilihan dramatis kayak gitu. Pas interaksi kuantumnya terjadi, misalnya atomnya meluruh atau enggak, alam semesta itu langsung mecah jadi dua cabang. Oke. Terus? Di satu cabang, ada dunia tempat kucingnya hidup. Dan kamu yang buka kotak di dunia itu, ngelihatnya hidup. Di cabang lain, ada dunia paralel tempat kucingnya mati, dan kamu yang di dunia itu ngelihatnya mati.
Jadi ada dua versi saya gitu. Satu lihat kucing hidup, satu lihat kucing mati. Tepat. Dan yang penting nih, kedua dunia itu dan kedua versi kamu itu sama-sama nyata. Nggak ada yang lebih asli. Ini yang kemudian dikenal sebagai interpretasi banyak dunia atau Many Worlds Interpretation, MWI. Wow, kedengarannya emang luar biasa ya. Banget. Tapi secara matematis, ini elegan banget. Dia nyelesain masalah pengukuran tanpa perlu pengamat eksternal yang misterius itu dan berlaku universal. Buat alam semesta keseluruhan juga bisa. Intinya, Everett bilang, realitas itu mungkin jauh lebih besar dari yang kita alami sehari-hari. Dan yang kelihatannya kayak pilihan acak kuantum itu sebenarnya cuma proses percabangan aja yang udah pasti terjadi. Ini mengubah cara kita mikir soal eksistensi itu sendiri. Gila sih idenya. Tapi gimana reaksinya waktu itu? Ide seradikal ini pasti bikin heboh dong. Nah, itu dia. Wheeler sendiri, meskipun awalnya kagum sama solusi Everett, dia agak khawatir idenya ini terlalu jauh beda sama pandangan Bohr. Jadi dia coba ngalusin argumen Everett di versi yang diterbitin, biar lebih gampang diterima kubu Copenhagen. Wheeler bahkan sampai terbang ke Copenhagen loh, nyoba damain ide ini sama Bohr. Berhasil nggak usahanya? Kayaknya sih enggak ya. Reaksi dari Bohr dan teman-temannya kayak A.G. Peterson sama Leon Rosenfeld itu keras banget. Mereka nganggep ide Everett itu ya pada dasarnya nggak ada artinya. Argumen utama mereka tuh Everett ini nggak ngerti betapa pentingnya peran alat ukur klasik yang irreversible dalam pengukuran. Jadi menurut mereka pemisahan kuantum klasik itu harga mati ya? Ya, bagi mereka itu fundamental. Jadi, ya nggak ada masalah pengukuran kayak yang Everett lihat. Nggak perlu diselesain pakai cara aneh kayak banyak dunia gitu. Mereka nolak mentah-mentah premis dasarnya Everett. Tapi Everett nggak diam aja kan? Katanya dia sempat debat lewat surat. Bener, dia lumayan tajam tuh nunjukin inkonsistensi pandangan Copenhagen, terutama ke Peterson. Misalnya, dia nanya, batas antara kuantum sama klasik itu sebenarnya di mana sih? Kenapa alat ukur yang jelas-jelas kebuat dari atom kuantum juga, kok tiba-tiba dianggap klasik dan nggak bisa dijelasin pakai hukum kuantum pas lagi ngukur? Pertanyaan bagus tuh. Terus gimana tanggapannya? Ya, argumennya nggak banyak didengar waktu itu. Richard Feynman aja, fisikawan hebat lain, nganggap ide banyak dunia ini terlalu gila buat dipercaya. Cuma sedikit yang dukung di awal. Salah satu yang penting itu Bryce DeWitt, fisikawan yang juga main di kosmologi. Oh ya, DeWitt ini langsung percaya. Nggak juga. Awalnya dia skeptis banget. Dia terkenal bilang ke Wheeler, saya nggak ngerasa diri saya ngebelah tiap saat gitu. Tapi Everett punya jawaban cerdas buat itu. Oh ya, apa jawabannya? Everett pakai analogi zaman Kopernikus. Pas orang nolak ide bumi muterin matahari. Orang zaman dulu kan juga nggak ngerasa buminya gerak, tapi kan tetap aja bumi gerak. Nah, DeWitt denger analogi itu ketawa, terus nakuin kalau Everett ada benernya. Sejak itu, DeWitt jadi salah satu pendukung MWI paling vokal. Wah, menarik banget ya. Analogi bisa ngubah pandangan fisikawan gitu. Tapi dengar penolakan keras gitu, si Everett sendiri gimana? Apa dia frustrasi terus lanjut berjuang di dunia akademik? Nah, justru di sini ceritanya agak belok. Ternyata, kayaknya Everett emang nggak pernah niat-niat banget jadi akademisi murni gitu. Abis dapat PhD, dia langsung banting setir. Kerja di lembaga riset militer Pentagon namanya WSXG. Hah, dari fisika dasar ke strategi perang, jauh banget lompatannya. Ya, lumayan jauh. Fokusnya jadi ke riset operasi, teori permainan, analisis skenario perang nuklir. Malah dia lumayan sukses secara finansial dari kerjaannya itu. Bikin algoritma optimasi yang dipatenin. Yang paling aneh, dia hampir nggak pernah lagi ngomongin interpretasi banyak dunia di depan umum. Serius? Padahal itu ide revolusionernya dia. Iya. Seolah-olah itu cuma proyek sampingan pas kuliah aja yang udah dia tinggalin. Aneh sih kontrasnya, antara pemikirannya yang radikal banget sama karirnya yang, ya sangat praktis gitu. Jadi pas Everett sibuk di Pentagon, idenya hampir mati dong. Nggak sepenuhnya juga sih. Untungnya ada orang kayak Bryce DeWitt tadi. DeWitt ini nggak capek-capeknya promosiin MWI, terutama ke fisikawan yang tertarik sama kosmologi dan gravitasi kuantum. Kan di area itu masalah pengamat eksternal paling kerasa.
Apa yang Dewitt lakuin? Ada dua hal penting di awal tahun 70-an. Pertama, dia nulis artikel yang lumayan bikin heboh soal MWI di majalah Physics Today. Itu dibaca banyak fisikawan. Kedua, dia berhasil nemuin dan nerbitin ulang disertasi asli Everett yang versi panjangnya, yang argumennya lebih detail. Wah, timingnya pas banget dong ya. Pas banget. Akhir 60-an, awal 70-an, itu lagi zaman emasnya kosmologi. Baru aja ditemuin radiasi latar belakang kosmik, CMB, tahun 1964. Bukti kuat buat Big Bang. Pemahaman soal lubang hitam juga lagi berkembang pesat. Nah, semua ini bikin orang makin butuh penjelasan kuantum buat alam semesta secara keseluruhan. Jadi, MWI yang nggak butuh pengamat luar itu jadi relevan banget ya? Tepat. Tiba-tiba MWI ala Everett ini jadi menarik banget buat para kosmolog. Apalagi, ternyata ide soal banyak dunia ini nggak cuma datang dari Everett aja kan? Oh iya, ada dari mana lagi? Nah, ini makin seru. Ada teori inflasi kosmik muncul awal 80-an buat jelasin kenapa alam semesta kita abis Big Bang kok bisa seragam banget dan datar. Teori ini secara alami bilang proses inflasi ini mungkin ababi, terus-terusan nyiptain gelembung alam semesta baru yang hukum fisiknya mungkin beda-beda. Wow, terus ada lagi? Ada lagi, teori string. Ini usaha besar buat nyatuin semua gaya fisika. Nah, teori string ini juga nunjukin adanya kayak lanskap multivis gitu, dengan jumlah kemungkinan alam semesta yang, wah, gede banget. Jadi, ide multiverse ini muncul dari berbagai sudut fisika fundamental. Bikin idenya Everett jadi kerasa sedikit nggak terlalu aneh gitu. Mungkin emang bagian dari gambaran yang lebih gede. Oke, jadi MWE ini nyelesain masalah pengamat, cocok sama kosmologi, dapat dukungan pula dari teori lain. Kedengerannya bagus banget ya. Tapi, masa sih nggak ada tantangannya? Pasti ada dong ya. Oh jelas ada. Tantangan konseptualnya masih gede banget. Salah satu yang paling sering dibahas itu masalah probabilitas. Gini deh, kalau MWI benar, terus semua cabang itu pasti terjadi, ngikutin persamaan Schrödinger yang deterministik, nggak ada yang acak, terus dari mana datangnya rasa acak dan probabilitas yang kita lihat di eksperimen kuantum? Maksudnya? Kenapa pas kita ngulang eksperimen kuantum, hasilnya kok kelihatan acak dengan probabilitas tertentu? Kayak aturan Born itu loh. Gimana aturan probabilitas ini bisa muncul dari teori yang dasarnya nggak probabilistik? Iya juga ya. Kayak kita lempar koin kuantum, kenapa rasanya ada peluang 50-50 kepala atau ekor, padahal kata MWI, dua-duanya pasti kejadian di dunianya masing-masing. Nah, itu dia pertanyaannya. Susah jawabnya. Ada sih beberapa usaha buat jelasin. Misalnya, ada argumen probabilitas itu muncul karena kita sebagai pengamat nggak tahu bakal ada di cabang mana abis percabangan. Namanya self-locating uncertainty. Atau ada argumen pakai teori keputusan rasional. Tapi ini masih jadi debat panas lah di antara fisikawan sama filsuf. Belum ada jawaban final. Oke, selain probabilitas, ada lagi nggak keberatan lain? Saya sering dengar soal pisau Occam itu. Bukannya MWI ini boros banget ya, nyiptain dunia nggak kehitung banyaknya? Nah, itu keberatan paling umum. Tapi pendukung MWI punya jawaban menarik juga. Mereka bilang MWI itu justru lebih hemat soal asumsi dasar. Interpretasi ini kan nggak perlu nambahin mekanisme aneh keluntuhan fungsi gelombang yang nggak dijelasin sama persamaan dasar kuantum itu sendiri. Oh, jadi karena nggak nambah aturan baru ya? Ya, MWI itu cuma ngambil persamaan Schrödinger, terus diterapin secara konsisten dan universal gitu aja. Ada filsuf, David Wallace, bikin analogi bagus. Kita percaya ada planet di galaksi jauh yang nggak mungkin kita lihat bukan karena kita udah buktiin satu-satu, tapi karena keberadaan planet itu konsekuensi logis dari teori gravitasi kita yang udah terbukti kuat. Oke, masuk akal analoginya. Nah, sama katanya. Banyak dunia itu konsekuensi logis kalau kita berani terapin mekanika kuantum. Teori kita paling sukses jauh ini secara universal, tanpa nambah-nambahin asumsi aneh. Oke deh. Jadi kita udah lihat nih ya gimana bentrokan antara Copenhagen sama kebutuhan buat jelasin alam semesta secara kuantum itu akhirnya ngedorong Hugh Everett ke ide banyak dunia yang radikal banget. Ide yang awalnya ditolak, tapi nemu kehidupan kedua gara-gara kosmologi maju dan muncul ide multiverse dari tempat lain. Iya, perjalanan ide yang, wah, luar biasa ya. Tapi ya itu tadi, MWWI ini bukannya tanpa teka-teki gede. Terutama soal probabilitas, sama kritik soal parsimoni tadi.
Debat soal apa sih sebenarnya arti di balik matematika kuantum, soal sifat dasar realitas kita, itu masih terus jalan sampai sekarang. Ini jadi bawa kita ke pemikiran akhir nih buat Anda renungkan. Kalau Everett dan MWWI benar, apa iya setiap kejadian kuantum, setiap detik, beneran mecah diri Anda jadi versi-versi lain yang nggak kehitung di dunia paralel yang terus bercabang? Atau jangan-jangan ada lapisan realitas lain yang lebih dalam, mungkin lebih aneh lagi dari banyak dunia yang kita belum kepikiran aja? Pertanyaan berat ya. Banget. Tapi ini bukan cuma main-main pikiran filosofis aja kan? Ini nyentuh inti usaha kita buat ngerti struktur paling dalam dari alam semesta kita. Atau mungkin alam semesta jamak kita. Sampai jumpa lagi di diskusi mendalam berikutnya ya.